Halo, kembali lagi di podcast Psikolog ID, persembahan dari komunitas psikologi digital yang akan membahas tentang teknik psikologi aplikatif dan juga pengetahuan tentang ilmu psikologi yang diharapkan bisa bermanfaat dan bisa juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pada episode kali ini saya akan membahas salah satu pertanyaan yang cukup sering ditanyakan pada sesi tanya jawab dalam Instagram @psikologid. Jadi setiap minggunya ada sekitar 2-3 sesi di mana Anda bebas bertanya apa saja tentang pengembangan diri. Dan beberapa pertanyaannya akan dirangkum nanti juga untuk pembahasan podcast. Dan saya tertarik untuk membahas pertanyaan bahwa apakah benar wanita atau perempuan itu lebih mudah mendeteksi kebohongan daripada pria? Jika kamu yang mendengarkan podcast ini adalah seorang laki-laki, kita perlu akui bahwa cukup sulit untuk berbohong kepada wanita secara langsung. Nah, hal ini dikarenakan wanita itu sering menanyakan pertanyaan yang tidak diduga-duga. Nah, jadi di podcast sebelumnya juga saya sudah bahas bahwa salah satu teknik untuk bertanya dalam mengungkap kebohongan adalah menanyakan pertanyaan yang jawabannya sudah kita ketahui. Dan wanita sangat sering melakukan teknik ini tanpa disadari. Dari salah satu buku yang saya baca, karangan Alan dan Barbara, yang masuk juga dalam kategori international bestseller yang membahas tentang kenapa sih pria berbohong, diungkap bahwa aktivitas otak pada pria dan wanita secara genetik memang berbeda. Dan inilah yang ternyata mempengaruhi prinsip dalam komunikasi mereka. Hasil scan otak menggunakan MRI mengungkap bahwa rata-rata wanita memiliki 14-16 zona aktif di kedua belahan otaknya ketika sedang berkomunikasi dengan orang lain secara langsung. Lokasi-lokasi ini digunakan untuk memahami kata-kata, perubahan nada suara, dan juga bahasa tubuh. Dan inilah yang mungkin sering kita sebut sebagai naluri wanita. Jadi ketika kita bicara dengan seorang wanita, tanpa sadar ia tidak hanya mendengarkan pembicaraan kita, tapi juga mendengarkan kata per kata, mendengarkan perubahan nada suara, dan secara alami juga melihat dan juga menganalisa bahasa tubuh kita. Jadi berbeda dengan laki-laki yang jika di-scan juga lewat MRI itu hanya memiliki 4-7 lokasi yang aktif ketika berkomunikasi secara langsung. Nah, hal ini dikarenakan secara genetik otak pria memang lebih spasial dan terbiasa dengan hal-hal teknis. Tapi perlu diingat bahwa hal ini juga terkait dengan perbedaan minat dari setiap individu. Bisa aja seorang pria belajar berkomunikasi lebih lanjut dan mengaktifkan beberapa zona tambahan. Tapi yang akan saya bahas adalah secara alaminya, secara genetiknya seperti apa. Nah, berdasarkan buku yang tadi saya bahas dan juga penelitiannya, secara alami wanita memang memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi daripada pria. Jadi dia bisa lebih multitasking, sementara pria lebih fokus dan juga lebih teknikal. Nah, kemampuan kesadaran tinggi ini secara genetik bertujuan untuk membatasi diri dari orang asing yang mungkin bertemu ya di jalan. Jadi untuk memunculkan sifat defensif ya, membedakan antara orang yang mencurigakan atau tidak. Kemampuan yang sama juga bermanfaat untuk wanita dalam berkomunikasi dengan anak-anaknya ketika menjadi seorang ibu. Jadi seorang wanita itu secara genetik memang dibekali dengan kemampuan untuk melihat kondisi anaknya dengan cepat, seperti membaca perbedaan antara apa yang dialaminya. Misalnya dia mengalami rasa takut, apakah sakit, lapar, sedih, atau bahagia. Jadi ada feelingnya untuk membedakan. Nah, itu memang sudah ada dalam otak wanita itu. Jadi jika kita simpulkan lewat apa yang saya singgung juga sebelumnya, otak wanita itu memang secara alami bisa melakukan aktivitas multitasking lebih baik daripada pria. Dan inilah yang memungkinkan mereka untuk melakukan banyak hal ya secara langsung ketika komunikasi dengan laki-laki. Seperti yang sudah saya bahas tadi ya. Misalnya mendengarkan kalimat sambil memahami kata per kata
membedakan nada bicara tadi, suaranya, penekanannya di mana sih, kemudian melihat tanda kebocoran bahasa tubuh dan juga mungkin facial expression secara alami bahkan tanpa belajar sekalipun. Berbeda dari wanita, pria dalam komunikasi biasanya fokus pada satu jalur. Jadi ketika mendengarkan, cenderung mengabaikan bahasa tubuh yang keluar. Atau sebaliknya, ketika mengamati bahasa tubuh, ya fokus di bahasa tubuh, tapi mengabaikan apa yang didengarkan. Nah, makanya dalam analisa percakapan dan juga investigasi, alangkah lebih baik jika satu sesi itu direkam, baru kemudian dianalisa dari bahasa tubuhnya, kata-katanya, nadanya dipisahkan. Lalu pertanyaan yang juga sering diajukan adalah kenapa wanita bisa mengingat banyak kejadian yang dilupakan sama pria, ya. Bahkan secara khusus dan detail, terutama yang paling sering adalah kalau ada kesalahan, ya. Dan juga hal-hal emosional yang mungkin terjadi. Laki-laki udah lupa, tapi di sisi wanita dia masih ingat, masih lama, dan masih bisa dibahas. Wanita sangat ahli dalam mengingat kebohongan yang mereka pernah katakan kepada orang lain. Sementara pria biasanya lebih mudah lupa. Saya pernah bohong tentang apa ya? Makanya lebih sering bisa diungkap dengan mudah karena pria itu lebih pelupa dari wanita. Nah, hipokampus adalah bagian otak manusia yang digunakan untuk menyimpan bahasa, memori, dan kemudian dipanggil kembali dalam bentuk ingatan. Dengan adanya hormon estrogen pada wanita, maka bagian otak ini tumbuh lebih baik daripada pada pria. Inilah yang memberikan keunggulan tersendiri dalam mengingat beberapa hal yang lebih mudah diingat oleh wanita dan diabaikan oleh kaum pria. Selebihnya, wanita juga memiliki hal yang disebut sebagai emotional memory yang lebih kuat daripada pria. Ia mampu mengingat sebuah peristiwa dengan bantuan sensasi perasaan. Jadi kalau banyak yang bilang atau Anda mungkin pernah dengar bahwa pria itu lebih logis dan wanita itu lebih kepada feeling, dan dalam mengingat juga seperti itu. Jadi setiap ingatan ada sensasi perasaannya, dan ini yang membuat ingatan itu tidak jadi hanya sekedar ingatan saja. Jadi dalam mengingat sebuah kejadian, seorang wanita mampu mendefinisikan perasaan, kemudian setiap kenangan-kenangan, intinya kejadian ditambahkan oleh sensasi perasaan. Sementara pria cenderung mengingat sesuatu dalam bentuk data dan fakta. Oleh karena itu, dia mengingat kejadiannya, bukan perasaannya yang diingat. Nah, perbedaan ini sebenarnya bukan jadi halangan seorang wanita atau pria dalam berkomunikasi. Ini adalah pelengkap. Jadi, setiap dari kita memang memiliki kelebihan dan kelemahan, itu pasti ya. Setiap dari kita juga tahu, unik dan berbeda, dan memiliki peran tersendiri. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk, hanya saling melengkapi saja. Oke, demikian untuk podcast kali ini. Untuk lebih lengkapnya mengenai pembahasan tentang ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan teknik-teknik komunikasi lainnya, kami sudah buatkan satu buku yang berjudul Gestur. Ya, link pembelian sudah tersedia juga di Instagram. Dan untuk teman-teman yang punya pertanyaan atau tema khusus, Anda juga bisa tanyakan dalam sesi pertanyaan di Instagram agar bisa kami buatkan podcast yang membahas tentang pertanyaan Anda tersebut. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai bertemu lagi di podcast berikutnya.